Kapal oleng. Ditulis oleh sang begawan media Dahlan Iskan, mantan Menteri Negara BUMN, dibaca dan diunduh dari cewasjb.com. Tidak semua asap ada apinya, tapi wacana pembubaran OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ada penyebabnya. Banyak, misal lemahnya pengawasan oleh OJK itu, sampai terjadilah mega skandal, seperti kasus Jiwasraya. Secara kecil-kecilan terjadi juga apa yang dialami wartawan Ilham Bintang, kartu kreditnya bobol, diswe Ilham Indosat. Tapi bukan hanya dua api itu yang membuat asap hitam OJK membubung tinggi. Isu pembubaran itu lebih terkait dengan program penyelamatan ekonomi nasional, terutama akibat COVID-19. Presiden lewat Perpu sudah memutuskan perlunya stimulus ekonomi, termasuk untuk pengusaha kecil yang total nilainya di atas 100 triliun rupiah. Sampai sekarang, dana yang sudah cair baru sekitar 1%. Inilah yang melatar belakangin ucapan Presiden dalam marahnya pekan lalu. Jangan sampai pengusaha dibiarkan mati dulu baru dibantu, akan sia-sia. Dalam Perpu, Presiden Jokowi memang mempermudah prosedur pencairan stimulus, terutama untuk pinjaman yang di bawah 10 miliar rupiah. Salah satu kemudahan itu adalah pengusaha yang kreditnya bermasalah pun bisa mendapatkan stimulus itu. Tentu OJK keberatan, meski tidak pernah diucapkan. Itu termasuk melanggar rukun iman perbankan yang harus prudent. Maka orang seperti Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roslani berkoar. Begitu juga banyak politisi. Tapi bukan Ketum Kadin itu yang pertama melontarkan isu pembubaran OJK. Saya tahu siapa orang pertama yang melontarkan pernyataan itu, tapi saya tidak mau menyebut nama, nanti jadi fitnah, ujar Muhammad Misbakun, anggota DPR dari Golkar. Dari situlah wacana pembubaran OJK bermula. Dari kemarahan, ini seperti hukum karma saja. OJK dulu dibentuk juga oleh kemarahan. Ketika pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia kurang baik, puncaknya terjadi skandal Bank Senturi. Fungsi pengawasan Bank Indonesia dianggap lemah, maka perlu dibentuk lembaga di luar BI khusus untuk memperkuat pengawasan. Terbentuklah OJK itu, ternyata masih terjadi skandal seperti Jiwasraya. Inggris menjadi contoh pemisahan. Waktu itu, Inggris memang memisahkan antara fungsi pengaturan moneter dan pengawasan bank. Padahal Inggris adalah makahnya keuangan dunia. Mengapa tidak diikuti saja? Akhirnya pada 2013 kita ikut Inggris, terbentuklah OJK. Lucunya Inggris berubah sikap. Di tahun 2013 itu Inggris kembali menyatukan fungsi pengawasan ke bank sentralnya. Jangan lupa, ujar Burhanuddin Abdullah dalam seminar yang diselenggarakan Narasi Institute tadi malam. Di tahun itu juga Inggris kembali menggabungkan kembali fungsi pengawasan ke dalam bank sentralnya. Meski ia mantan gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin tidak terlihat memihak. Hanya saja, kalau toh OJK mau dibubarkan, jangan sekarang, ujarnya. Saat ini kan lagi terjadi krisis, jangan bikin keputusan yang menimbulkan ketidakpastian, katanya. Saat ini Burhanuddin berusia 72 tahun. Tokoh asal Garut lulusan Universitas Padjadjaran dan Michigan itu mengaku tidak tahu banyak lagi perkembangan kelembagaan keuangan di Indonesia. Ibarat kapal yang lagi berlayar, kapal itu lagi diguncang badai. Janganlah di saat kapal itu lagi oleng, justru kita hantam dengan pukulan. Rakyat pada umumnya sebenarnya tidak peduli ada atau tidaknya OJK. Rakyat tidak tahu mengapa dulu OJK dibentuk dan mengapa pula kini harus dibubarkan. Terima kasih sudah mendengarkan Diswe hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe, klik lonceng, komen, like, dan share. Sampai jumpa di Diswe berikutnya. Ada pertanyaan kepada sang begawan, link ada di deskripsi.